Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi dalam acara KPID Talk bersama saya Kiki Zakia. Kali ini kita akan membahas terkait anugerah penyiaran ke-14 tahun 2021. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu komisioner KPID Jawa Barat yang juga sekaligus selaku Ketua Panitia Anugerah Penyiaran ke-14 tahun 2021, Bapak Sudama atau yang lebih akrab disapa dengan Bapak Dipa. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Teh Kiki. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Langsung saja kita mulai ke diskusi pada hari ini. Ya. Bapak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini KPID Jawa Barat kembali menggelar Anugerah Penyiaran ke-14 tahun 2021 dengan tema Jabar Ngabret Digital. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terkait latar belakang dan tujuan dari Anugerah Penyiaran ke-14 ini, Pak. Bagaimana? Ya, terima kasih Teh Kiki. Anugerah penyiaran ini merupakan suatu apresiasi dari KPID Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran. Jadi setiap tahun KPID Jawa Barat melaksanakan atau menggelar anugerah ini kepada maksudnya memberikan penghargaan kepada karya-karya dari lembaga penyiaran baik radio maupun televisi yang dianggap layak untuk mendapatkan penghargaan dengan hasil penilaian para dewan juri yang kami tunjuk ya. Di antaranya Teh Kiki, juri-jurinya itu yang pertama Pak Dr. Dadang Rahmat. Beliau adalah dekan Vkom di Unpad yang juga mantan ketua KPI Pusat, mantan ketua KPID Jawa Barat juga, jadi senior kami. Kemudian ada Kang Hawe Setiawan. Kang Hawe Setiawan juga merupakan seorang juri yang tentunya sudah dikenal di tengah masyarakat, terutama di kalangan para pegiat kebudayaan gitu ya, karena beliau seorang budayawan dan juga dulu adalah mantan jurnalis gitu ya. Kemudian yang ketiga Pak Setiaji, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Itu 3 juri yang menilai dari karya-karya yang dikirimkan oleh para pengelola di lembaga penyiaran. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk apresiasi kami. KPID bukan hanya dapat atau bisa menegur saja, memberikan sanksi ketika ada pelanggaran, tidak. Kami pun menghargai karya-karya yang dihasilkan oleh lembaga penyiaran dan tentunya kami akan berikan penghargaan gitu. Itu Teh Kiki. Iya, menurut informasi yang saya dapat, anugerah penyiaran yang ke-14 ini berbeda dengan anugerah penyiaran sebelumnya, di mana anugerah penyiaran sebelumnya itu dilaksanakannya di kota, namun saat ini dilaksanakan di kabupaten, yaitu di Gedung Sabilulungan ya Pak? Betul. Nah, mengapa seperti itu? Ya masih Jawa Barat lah. Iya. Justru kami karena KPID ini mengurusi seluruh lembaga penyiaran, kurang lebih ada 437 lembaga penyiaran yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Jadi kami mencoba untuk tidak terlalu Bandung sentris ya, kalau terlalu kota ya nanti mungkin ke depannya bisa saja di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasik kita menggelar itu. Itu kalau untuk masalah tempat penyelenggaraan saya pikir tidak masalah ya, mau di manapun. Justru kalau berbeda-beda tempat itu akan lebih bagus lagi. Iya. Mudah-mudahan tahun depan Teh Kiki dari mana aslinya? Tasik. Nah, mudah-mudahan nanti di Tasikmalaya gitu tahun depan. Iya. Untuk kategori nominasinya sendiri, apakah ada kategori nominasi yang ditambahkan atau yang dihilangkan berbeda dari anugerah penyiaran sebelumnya atau bagaimana? Nah, ini ada yang dihilangkan, tetapi banyak yang ditambah. Misalnya yang dihilangkan ada kategori talk show ya, talk show televisi dan radio, tetapi itu diganti juga. Bisa radio dengan ada kategori siaran untuk semua umur atau siaran untuk keluarga. Satu siaran yang dapat
didengarkan oleh seluruh anggota keluarga, dalam hal ini kaitannya dengan klasifikasi usia gitu ya. Misalnya kalau untuk siaran yang dewasa kan tidak mungkin didengarkan bersama-sama dengan anaknya yang masih berusia di bawah 13 tahun gitu ya, atau bahkan yang di bawah 18 tahun pun masih tidak bisa menjadi sebuah siaran keluarga karena ada klasifikasi gitu. Untuk sistem penilaiannya sendiri apakah ada yang berbeda Pak antara kan rangkaian kegiatannya tidak hanya mencari penyiar favorit atau apapun, ada juga duta penyiaran Jawa Barat. Nah, yang membedakan dari sistem penilaiannya itu apa saja? Ya, itu merupakan pembeda juga, yang beda juga Kak Kiki. Di tahun sebelumnya tidak ada pemilihan penyiar favorit radio atau presenter televisi. Ya, di tahun ini kami mengadakan itu dan yang memilihnya bukan juri, yang memilihnya masyarakat. Juri itu hanya menilai dan memilih juara untuk kategori berita atau news ya. Kemudian acara hiburan dalam hal ini terkait dengan seni budaya lokal ya. Konteksnya di Jawa Barat, seni budaya lokal Jawa Barat sudah ya. Kemudian ada juga kategori dokumenter, ada kategori iklan layanan masyarakat. Nah, itu yang dinilai oleh Dewan Juri gitu. Kalau untuk penyiar favorit, masyarakat yang menilai. Kita mengadakan voting ya. Jadi siapa yang paling banyak dipilih oleh masyarakat, ya itulah nanti yang akan menjadi pemenangnya. Yang kedua tadi duta penyiaran. Ini juga sama. Duta penyiaran juga merupakan rangkaian acara atau penganugerahan yang baru juga gitu. Dan ini jurinya pun berbeda dengan juri yang secara khusus kami tunjuk untuk menilai karya-karya di lembaga penyiaran gitu. Itu mungkin yang membedakannya gitu ya. Jadi ada yang dinilai oleh juri yang biasa seperti tahun sebelumnya ya. Kalau tadi saya sebutkan Pak Dadang, Kang HW, Pak Setiaji, nah itu untuk karya-karya. Kemudian untuk penyiar favorit masyarakat. Untuk duta penyiaran ada nih timnya lagi yang menilai. Kemudian ada juga untuk kreator konten. Kreator konten itu dipilih juga oleh para dewan juri dan juga dengan komisioner. Komisioner memilih menganalisa ini tokoh yang cocok untuk mendapatkan anugerah dari kategori kreator konten dengan pertimbangan bagaimana dia konsisten dalam berkarya, kemudian karya-karyanya pesan moral atau pesan-pesan positif seperti apa gitu, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap karya tersebut, karena tentu saja karya tersebut harus disiarkan di radio atau ditayangkan di televisi gitu. Nah itu hal-hal yang baru itu yang mudah-mudahan Teh Kiki ini menambah kemeriahan dan juga menambah semangat para insan-insan penyiaran untuk lebih meningkatkan lagi kualitasnya dalam berkarya untuk masyarakat gitu. Demikian kepada masyarakat pun mudah-mudahan ini dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya-karya yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran. Untuk kesiapannya sendiri kan tinggal menghitung hari nih Pak menghadapi malam puncak anugerah penyiaran ini. Persiapan dari KPID-nya sendiri sudah sejauh mana? Ya insya Allah persiapan sudah sangat matang karena kami bekerja sama dengan event organizer yang dalam hal ini Inspira TV. Tetapi sekali lagi bahwa kami ini bekerja bersama, bukan kerjasama ya, bekerja bersama-sama bahu-membahu untuk menyukseskan malam anugerah penyiaran ini, dan bukan sebuah proyek yang besar gitu ya. Ini ada dananya
Inspira yang mengelola, tidak, justru kami benar-benar hanya menggunakan anggaran yang sebenarnya kalau kami tidak bergerak itu tidak bisa mencukupi ya, tetapi berkat kerja bersama teman-teman dari IO ya, insya Allah acaranya dapat berlangsung nanti di hari Selasa ya, dan juga berkat dukungan dari Pak Bupati Kabupaten Bandung misalnya yang mengizinkan untuk menggunakan gedung Sabilungan, juga tentunya dari berbagai elemen masyarakat lah yang mendukung terselenggaranya acara ini. Untuk kapasitas sendiri, jumlah peserta kan seperti yang Bapak ketahui juga sekarang sedang kondisinya pandemi COVID. Nah, bagaimana Pak untuk pesertanya? Apakah dibatasi atau Ya, kami hanya membatasi 25% lah, 25% dari kapasitas gedung Sabilungan gitu ya, sudah kami perhitungkan itu, dan kami juga menetapkan protokol kesehatan yang cukup ketat gitu ya. Dari depan itu kan begitu pintu masuk itu sudah kami siapkan ada para petugas untuk mengecek persyaratan-persyaratan, misalnya dari mulai pengecekan suhu tubuh ya, kemudian syarat sudah divaksin ya, dan lain sebagainya sudah kami koordinasikan itu untuk terkait pandemi ini gitu. Iya. Baik pemirsa, kita cukupkan diskusinya. Selanjutnya kita akan mewawancarai dari Inspira Media, di mana beliau selaku tim acara dalam acara Anugerah Penyiaran ke-14 KPID Jawa Barat.